Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Muhammad Nazmi Karim dengan NIM 22073059. Baiklah, di sini saya akan mengambil video pembuatan presentasi dari rem tromol atau sistem rem. Di mana adapun tujuannya yaitu melakukan bongkar pasang, terus menganalisa kerusakan, dan sebagainya. Dimana selanjutnya kita harus mengetahui nama-nama komponen yang ada pada sistem rem pada bagian rem tromol. Adapun alat dan bahan atau perlengkapan yang dibutuhkan yaitu kendaraannya salah satunya. Selanjutnya ada toolset, terus kunci pembuka atau pemasangan roda, terus ada jangka sorong, ada minyak rem, ada driver untuk melepas poros belakang dan lain sebagainya, dan alat pembersih. Baiklah, di sini saya akan menganalisa kerusakan pada rem tromol. Adapun biasanya yang sering terjadi itu kerusakan pada rem tromol itu salah satunya kampas rem, selanjutnya ada pada bagian tromolnya itu sendiri maupun silinder blockbusternya. Adapun pada bagian selang ini, selang penghubung minyak rem, seperti yang kita lihat di sini terjadi kebocoran pada selang pipa penghubung minyak rem. Adapun selanjutnya bagian dalamnya terjadi kemungkinan kampas rem yang sudah basah ataupun ada perlu minta diperbaikin. Mari kita lakukan pembongkaran. Baiklah, berikut adalah langkah setelah baut terbuka semua, kemudian lepaskan roda atau ban, letakkan di bawah. Kalau pada bagian mobil, letakkan di bawahnya agar tidak terjadi suatu hal yang tidak diinginkan. Baiklah, ini saya akan melepas bagian-bagiannya. Setelah kita bongkar, ternyata benar saja terjadi kerusakan pada kampas rem, yang dimana kampas rem itu bisa dilihat pemirsa telah habis ataupun sudah tidak ada lagi. Baiklah, di sini saya akan menyebutkan nama-nama komponen dan fungsinya. Adapun yang pertama yaitu kampas atau sepatu rem. Seperti ini dia bentuknya. Sepatu rem itu adalah tempat untuk meletakkan kampas rem pada sistem hidrolik ini. Bentuk dari sepatu rem menyerupai lingkaran, namun itu masih setengah lingkaran. Keduanya memiliki bentuk setengah lingkaran. Pengguna kampas rem tentunya sangat penting untuk sistem ini. Biasanya kampas rem terbuat dari bahan keramik organik yang sewaktu-waktu perlu diganti saat menipis, dan di sini perlu penggantian. Nah, bisa dilihat. Selanjutnya ada bagian ini, return spring atau pegasnya, memiliki fungsi mengembalikan posisi sepatu rem itu ke posisi semula setelah adanya usaha pengereman yang diinjak oleh pedal gas.
tentunya yang ditimbulkan oleh tekanan pedal rem atau tuas. Terdapat dua buah retro, yakni upper spring untuk berfungsi mengembalikan posisi sepatu rem, dan lower spring berfungsi menjaga posisi dua sepatu rem agar mampu menekan adjuster. Selanjutnya ada ini, biasanya ini yang penyetel rem, dimana fungsinya itu akan menyetelkan rem bila setelah keadaan kita menginjak pedal itu terasa rem dalam ataupun padahal kampas baru ataupun masih bagus. Kita bisa melakukannya dengan penyetelan pada bagian ini. Selanjutnya itu paku penahan dan pegasnya, dimana fungsinya itu sendiri untuk menahankan kampas ini atau sepatu rem pada bagian sini. Bisa dilihat. Mungkin itu tadi beberapa komponen-komponen beserta fungsinya. Adapun ketebalan pada kampas rem itu sendiri, menurut buku panduan atau buku referensi, ketebalan standar itu di sini bisa dilihat 5 mm. Dan meriksa. Selanjutnya, setelah kita lihat buku panduannya itu ketebalan standarnya dengan ukuran 5 mm, kita akan mengeceknya langsung pada bagian kampas remnya, apakah dia masih standar atau perlunya penggantian. Setelah saya melakukan pengukuran pada kampas rem menggunakan jangka sorong ini, ketebalan kampas tersebut hanya 4, itu pun tidak sampai atau tidak 3, maka bisa disimpulkan lebih baik diganti komponen kampas remnya karena ditakutkan terjadi hal yang tidak diinginkan seperti rem blong ataupun sebagainya. Dan juga ditakutkannya rem sudah tidak pakem apabila kita saat berkendara pada suatu lintasan atau suatu kecepatan yang agak tinggi, takutnya ada kemacetan. Jadi kita saat pengereman itu bisa rem dengan stabil, dan kalau rem sudah aus ataupun sudah mulai habis, sebaiknya diganti saja. Selanjutnya kita harus memeriksa bagian kedalaman diameter dalam tromol, di mana diameter dalam tromol itu standarnya 228,6 mm dan pada maksimumnya 230,6 mm. Setelah saya mengukur pada bagian tromol mobil ini, terdapat pengukuran mencapai 234,10. Nah, bisa disimpulkan harusnya tromol juga melakukan pergantian dikarenakan sudah melebihi standar ukuran menurut buku panduan. Dikarenakan tadi sudah kita cari barangnya, tidak ditemukan, kita lanjut langkah pemasangan. Adapun langkah pemasangannya itu sebagai berikut.
saya mengambil video. Saya berterima kasih banyak. Sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe.